Selamat datang di Bali Respon. Kita perbaiki demokrasi di Bali. Weh. Sekarang Kak sudah berada di Bali Respon bersama Beli Sengap. Terima kasih Kak Onyat. Nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1 dong. Nggak usah ribet-ribet di sini. Bebas. Inilah demokrasi ya Inilah kan? demokrasi. Iya. Nah kemarin kan sampun lewat beberapa tahap Niki. Ya. Bos ngap. Nggak boleh bos katanya Beli. Sedadi orang bos, sedadi orang jero. Jadi orang jero. Yang jero itu di pura orang ngosnya. Yang di showroom Pak Jero yang Pak Jero. Susah kalau sama komedian nih bahaya nih. Karena yang sing bisa konslet. Konser. Nah sekarang levelnya kan sudah lewat. Ya. Yang pertama adalah keberanian. Tangan sampun. 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 Yang kedua adalah kepedulian. Ada Bali Respon sudah jawab Sudah kemarin. jawab. Sudah jawab kemarin. Masalah apa yang Pak Jero jawab kemarin? Yang kemarin yang sudah dijawab masalah pendidikan. Pendidikan. Oh, ditunggu ya. Pasti penasaran jawabannya apa. Terus yang ketiga nih sekarang kecerdasan. Harus seorang pemimpin itu harus punya kecerdasan. Kita tanya, apakah program yang valid seandainya beliau menjabat nanti? Ya, oke Pak Jero. Ya, kalau secara garis besar dulu. secara garis besar, kalau nanti diberikan kesempatan, ada 3 hal yang memberikan kesempatan. Satu, izin daripada leluhur dan keluarga. Yang kedua, restu dari Ide Sang Hyang Widiwase. Yang ketiga, dukungan masyarakat. Kalau itu tercapai, Astungkare, ada 4 pilar utama yang kita bangun. Apa ini Kak? 1, pendidikan. Pendidikan. Harus menjadi kata kunci bagaimana pendidikan itu dibangun. Dengan pendidikan, orang bisa meningkatkan kecerdasan, kemudian taraf hidup masyarakat akan Taraf pasti hidup meningkat. masyarakat. Oke, kita bedah dumun pendidikan. Ya, pendidikan. Satu dumun. Kita bedah dulu pendidikan. Kegiatan konkret yang akan dilaksanakan oleh pasangan Mulyadi Sengap. Mulai disengap. Yang pertama adalah bagaimana menciptakan ikon kita, 1 kakak 1 sarjana. 1 kakak 1 sarjana. Itu di Tabanan ya program? Tabanan program. Saking banyaknya calon, bingung. Di Tabanan itu Bas liu calon arang ada. Awas yang konslet. 1 kakak 1 sarjana. Kenapa begitu Kak? Karena Astungkare yang diberikan kesempatan dulu pernah menjadi tenaga pengajar. Jadi di 1 kampus, di hampir 3 kampus yang pernah di IHDN, staf waktu itu menjadi IHDN, kemudian di Unhi Denpasar sempat jadi asisten dosen di Stikes Advaita Medika Tabanan. Iya. Di masing-masing kampus itu ada program beasiswa dari berbagai komponen. Dari Super Semar zaman dulu, dari BTN, Bidik Misi, Dirjen Kementerian Kesehatan, Dirjen Kementerian Bimas Hindu dan Buddha. Banyak sekali, hampir 1 kampus itu dapat sampai 200, sampai 400, sampai bahkan 500. 500 beasiswa. Beasiswa bagi yang tidak mampu, bagi yang berprestasi. Nah, kan ada 2 kategori. Tidak mampu dan berprestasi. Nah, kalau yang berprestasi sudah jelas dengan beberapa kategori. Yang tidak mampu, syaratnya 1, memiliki surat keterangan tidak mampu dari masyarakat desa, Departemen Sosial, diajukan ke kampus dengan tim survei. Nah, kenapa kita menciptakan itu? Karena dengan 1 pendidikan kata kunci, kesehatan pasti akan terisi, infrastruktur pasti akan terwujud, yang ketiga lapangan pekerjaan pasti akan terpenuhi, sehingga maju dan sejahtera sebagai visi misi kita pasti akan tercapai. Oh iya, berhubungan semua. Dengan pendidikan, kalau orang berpendidikan, ini ada arak, semungkin nak berpendidikan itu minum arak telahang. Jadi ini bahaya untuk lambung, ini bahaya untuk hati, terjadi lever, minum bedek kan. Karena bijak kalau megai. Nah, kemudian kalau orang berpendidikan, di rumahnya ada sampah, dia akan bersihkan sampah. Orang berpendidikan. Ini mereka berpendidikan nggak ada bersih-bersih. Karena tinggalnya di Banjarmasin. Oh begitu ya? Iya. Manfaat pendidikan. Berarti infrastruktur mempengaruhi itu. Nah, kuncinya adalah 1 sarjana, 1 kakak, 1 sarjana. Bukan hanya S1. Bukan hanya S1. Setara dengan sarjana. Contoh, Kak ikut kapal pesiar. Ada pelatihan kapal pesiar. Kak menjadi bartender, ada pelatihan bartender. Oh iya. Karena ada di pemerintah, khususnya di Kabupaten Tabanan, ada Dinas Tenaga Kerja, Disnaker. Disnaker Transkop.
kebetulan istri Megedi itu. Ada pelatihan untuk... Wah, orang dalam ini. Orang dalam, orang pusat. Orang desa mesti. Jadi ada LLK, Lembaga Latihan Kerja. Ini ya. dibangun oleh pemerintah, dibiayai oleh sistem APBN dan APBD, pemerintah dan daerah dan nasional. Ini bisa menciptakan barista, tukang cukur, sebagainya. Nah, kalau kemudian setara dengan sarjana, ini bisa membuat pelatihan kapal pesiar. Bagaimana menciptakan orang pelatihan kapal pesiar, pelatihan pariwisata, berangkat dengan biaya disubsidi oleh pemerintah, kemudian pendidikannya, berangkatnya disubsidi lagi oleh pemerintah dengan tanpa bunga. Contoh, pemerintah hadir memberikan pinjaman 50 juta tanpa bunga. Berangkat 2 kali pengembalian. Berangkat pertama dikembalikan, baru setengah. Setengah ini bisa kita suplai untuk memberangkatkan yang gelombang kedua. Oh, begitu. Hitung-hitungannya begitu? Hitung-hitungannya secara proses. Astungkare diberikan kesempatan besok pasti terwujud. Pasti terwujud. Itu jaminan. Astungkare, tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Harus. Nah, yang paling basic kan sebenarnya sekolah dasar. Nah, hari ini banyak sekolah di Indonesia. Kebetulan saya pernah baca buku Benang Kusut Pendidikan Indonesia. Banyak pendidikan itu tidak mengalah pada pendidikan berkurikulum komprehensif. Bagaimana minat masing-masing siswa dipukul ratakan. Ada yang hanya mendengar saja. Ada yang kemudian melihat, kemudian langsung mendengar. Ada yang harus membaca. Beda-beda ya? Beda-beda. Jadi ini harus dikembangkan. Jadi pola. Makanya saya ke depan ingin membuat playgroup itu menjadi pematangan yang mantap. Karena itu kebijakan kabupaten. Playgroup, TK, SD, SMP kabupaten. Kalau SMA, SMK provinsi. Provinsi punya itu. Pak De Gajah punya urusan. Makanya Pak De Gajah punya program SMA, SMK gratis. Saya di kabupaten berharap memungkinkan, mewujudkan pendidikan gratis. Oh iya. Karena 20% dari APBD harus digunakan untuk pendidikan. Luar biasa. Tepuk tangan lagi sekali dong. Luar biasa ini. Ternyata bukan cuma bisa bikin patahan jokes ya. Kalau patah-patahan jadi joke terus. Itu pendidikan. Pendidikan. Dari sisi pendidikan berarti sudah terjawab dong Bali responnya. Ya, makanya besok kalau sampai ke sekolah-sekolah kita punya kan siapa yang mau belajar di satu kakak satu sarjana dari desa A mau jadi guru, kita sekolahkan. Di Tabanan kan ada 4 universitas. Untab, Stisip Margarana, Universitas Mahasaraswati, kemudian ada Stikes Advaita Medica. Siapa yang mau kesehatan, nanti percatatannya begini. Kamu berprestasi, kamu tidak mampu, saya sekolahkan gratis. Besok kembali ke desa. Kembali ke desa, harus bangun desa. Kalau itu nggak punya loyalitas dan militansi untuk menempatkan ilmu. Kalau nggak mau, tantangan kontrak di awal nggak akan diisi, ada kena penalti. Sama dengan bidik misi, kalau tidak tamat dalam jangka waktu 4 tahun, maka dia harus mengembalikan biaya pendidikan. Harus, itu konsekuensi. Oh iya, berarti secara arah setelah lulus pun sudah ditentukan berarti. Harus ditentukan, karena begini, pangsing kak, ya nak ngalih masuk setelah masuk, jeksingnya megay jumah nih. Iya. Patu cerita raga ngelah panak loh, begitu bu sekolahan, alih yang sentano, jeung hantian besulah. Masalah di Tabanan itu. Ya sering terjadi. Nah itu dari sisi pendidikan Pak Jero. Nah sekarang kita bicara, kita tahu PAD Tabanan kan termasuk ya masih kecil lah. Tapi lebih besar dari beberapa kabupaten. Nah sekarang ini untuk meningkatkan ekonomi, taraf ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat itu dengan pendidikan. Yang kedua adalah peningkatannya adalah dengan sistem infrastruktur. Perkebunan jarak antara satu wilayah dengan wilayah lain kan sulit infrastrukturnya. Jadi ngangkut hasil kebun, ngangkut hasil pertanian, belum bisa maksimal. Jadi kita tidak bisa menggunakan PAD. Pendapatan asli daerah yang 492 miliar itu tidak bisa digunakan. Karena masalah infrastruktur. Karena masalah infrastruktur jalan terbanyak. Mungkin Bapak Bupati Sanjaya dulu pernah menyampaikan bahwa jalan di Tabanan terpanjang loh. Benar. Iya. Itu benar. Nah, hari ini kita berdua bersama beliau Nyoman Mulyadi bersama-sama berkomitmen kalau mau menyelesaikan infrastruktur di Tabanan harus menggunakan kerjasama dengan pusat dan dana bagi hasil daerah provinsi. Provinsi berarti. Ya. Kalau
misalnya keuangan Tabanan, ini kagak orang biasa nggak ngerti nih soal pemerintahan. Tabanan tidak kuat dananya, bisa minta ke provinsi gitu berarti. Jalan itu kan ada jalan desa, jalan kabupaten, jalan nasional. Jalan provinsi, jalan nasional. Kan ada yang bisa diurus oleh provinsi, dibantu oleh provinsi, ada yang kemudian dibantu oleh pemerintah pusat. Jembatan tidak mesti harus kita membangun, bisa kita mohon dari Kementerian Pusat, PUPR. Iya. Ya. Yang penting syaratnya mau nggak kita memohon tanpa harus menerima imbalan. Menerima imbalan itu gimana, Pak? Kalau minta jalan ya jalan. Iya. Biasanya ada lebihnya ya. Jangan minta kemudian proyeknya, kemudian jalannya dikurangi, tidak boleh ke depan. Iya. Apakah sebelumnya itu terjadi, kami juga belum tahu. Tapi semua pemimpin kan tidak ada yang menginginkan pemerintahannya tidak berjalan. Tetapi di tengah jalan ada situasi dan kondisi yang kadang-kadang bisa berubah fungsi. Nah, ke depan harapan kita dengan Bali Respon ini menjadi sebuah kritik sosial. Adi bisa jalannya 5 cm dan 4 cm, hijab bener senti. Makanya orang bilang Bali Respon itu membuat respon orang pemimpin menjadi cepat. Makanya di medsos ada no viral no justice. Nah, itulah yang sekarang mau kita bangun nih sekarang. Nah, ini perlu Titiang menganggap baik sekali. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang ekonomi. Ekonomi dibangun itu dengan sumber daya alam Tabanan. Punya laut, punya gunung, punya hutan, punya danau, punya sungai, punya sawah, dan punya ladang. Ke depan, harapan Titiang dengan suatu program ini terpola terintegrasi. Pariwisatanya terintegrasi. Seumpama mau berkunjung ke Tanah Lot, harus dia berkunjung minimal paket A. Tiketnya seperti zona kampanye. Paket A berarti harus begitu. Diatur jadinya. Diatur, ambil tidak ambil, berkunjung tidak berkunjung harus terbayar. Iya. Jadi semuanya dapat kebagian. Kalau kita tur ke luar negeri kan begitu. Nggak pernah masalahnya. Jadi tiketnya 25 juta, kemudian turnya adalah tempat wisatanya ini. Diatur sehingga semua pariwisata hidup. Iya. Contoh ketika besok ada ke Tanah Lot yang paling hot pemandangannya atau tujuan wisatanya di Tabanan kan Tanah Lot. Orang sudah membeli tiket di Ulun Danu. Kalau Ulun Danu hot, jadi orang sudah membeli tiket di Tanah Lot, Alas Kedaton, Pasar Tabanan, objek wisata Puri. Jadi dari Puri dulu pagi ke Puri dulu melihat aktivitas orang maturan ke Pura, kemudian ke pasar. Setelah itu ke Alas Kedaton, di pasar meli biu, abe ke Alas Kedaton, mangin ngama bojo gitu loh. Ya kan begitu? Ya. Di guide-nya mengarahkan, ayo beli buah di sini nanti kita ke tempat monyet gitu. Tapi kalau model seperti ini Pak Jero, dari segi pengelola tempat kan itu usaha tidak hanya milik pemerintah ada swasta dan lain sebagainya. Mereka bisa taat nggak dengan sistem itu kalau memang ada regulasi dari sebenarnya kan benturan nggak gitu? Kuncinya adalah aturan regulasi itu kan dibuatkan oleh pemerintah. Swasta sekalipun kalau dia nggak taat dengan regulasi nggak dapat izin. Nggak dapat izin berarti kunci dengan izin. Mau nggak kita membedah dan merubah mindset kita. Ini untuk pribadi, apa ini untuk masyarakat. Ya, benar. Sama dengan kemarin, ketika berpikir beli tiket di Tanah Lot 60.000, besok jadi 150.000. Jadi dapat langsung harus ke Alas Kedaton, harus ke Pasar Tabanan. Contoh 3 tempat. Jadi ke pasar dulu, setelah itu siang ke Alas Kedaton. Jadi semua objek akan terawat. Kalau ini nggak ada kunjungan, nggak terawat. Dan sistem tiket itu, dia jangan bisa buka beli. Karena bukaan tiang. Jangan langsung bisa buka itu acara beli. Nah, dari situ terintegrasi dia. Iya, bagus. Termasuk juga sistem ekonomi yang terintegrasi. Contoh, ketika di barat ada perkebunan, besok harus ada minimal pabrik kopi kecil. Ketika ada pabrik kopi kecil, harus ada kopi shopnya. Bagaimana orang ngopi di kebun kopi? Ngopi di kebun. Iya, langsung di sana menikmati kopinya. Menikmati kopi. Hari ini orang menjual kopi di A, padahal kopi hasil produksi B. Iya. Tidak nyambung. Nah, ke depan musim kopi, orang ke kopi.
kayak di Malang, ke kebun apel makan sepuasnya dengan harga di kebun. tiket sekian. Iya. Tapi kalau tidak musim itu kemudian wisatawan tidak pada musimnya datang, mau dibawa kemana hasil ini? Iya. Bikin keripik apel kayak di Malang. Kalau di sini bikin keripik. Oh, produk lanjutan. Ya, produk yang dibawa ke oleh-oleh yang ada di Bali, ada Agung oleh-oleh, Krishna oleh-oleh. Iya. Ada keranjang dan sebagainya. Silahkanlah dikerjasamakan. Ini pemerintah harus menjalin kerjasamanya. Di situ harus dikembangkan berarti Pak Jaya. Kuncinya pemerintah sebenarnya yang membuat regulasinya, aturannya bersama DPR. Iya. Nah, di daerah Batu Diti ada perusahaan, ada perkebunan tomat bikin pabrik saus. Oh iya. Ntar, tadi ada DPR. Berarti untuk regulasi kan harus persetujuan DPR. Itu wajib DPR, dia membuat undang-undang, kemudian menganggarkan. Nah, yang menjalankan ini adalah eksekutif. Oh, eksekutif membuat aturannya. Legislatif membuatkan aturannya semua. Legislatif yang membuatkan aturannya? Iya, legislatif yang membuat aturannya. Aturannya DPR yang merancang dengan sidang. Pos anggarannya sudah ada, sebenarnya ini yang menjalankan, dibawa ke dinas kan. DPR kan tidak mungkin menjalankan. Ini ada DPR menjalankan. DPR itu hanya boleh menjalankan hibah. Oh gitu ya. Hibah. Oh yang rame itu hibah berarti. Hibah. Jadi kalau pas menjadi hibah. Kalau tidak pas jadi ibah. Kalau komedian nyambung cepat. Kalau tidak sesuai dengan sasaran, eboh jadinya. Tapi yang model-model seperti ini secara regulasi, apakah yakin misalnya kayak legislatif akan mendukung itu semua? Sementara kan kita bicara nih kemarin seperti dibilang sama salah satu paslon, posisi DPR ini kebanyakan yang di kubu sebelah dan kan. Pertanyaannya, kalau kemudian tidak didukung oleh DPR, diketok oleh DPR, berarti DPR belum bisa mengesahkan apa dong? Terus dia akan menikmati apa, belum bisa disahkan? Oh, di situ ya dia juga nggak bisa bergerak juga. Pengesahannya, berarti pasti menggunakan metode sebelumnya, dicaci lagi. Oh iya, dikunci. Nah, kemudian yang kedua, kalau sudah pemerintahannya kita sekarang harus pro rakyat, ada yang tidak dibantu oleh pemerintah. Ya. Ini juga menjadi masalah besok. Prabowo kan sudah jelas, semua masyarakat harus mendapatkan pelayanan, hak dan kewajiban yang sama. Oh, di situ berarti walaupun ada kursi sekian, ini kursi dari kelompok kami sekian, belum tentu disetujui. Tidak bisa kita ngomong kalau nggak diketok palu, kemudian nggak bisa ketok palu, berarti nggak bisa membuat anggaran dong. Terus pemerintahan mau di apa? Oh, tidak ada membuat kegiatan apa-apa jadinya. Makanya kan lagi menggunakan anggaran sebelumnya, sistemnya. Nah, masalahnya sekarang adalah pemerintahan itu bersinergi. Kuncinya di Indonesia itu begini, demokrasi itu selalu menjadi sebuah hal yang didebatkan, setelah demokrasi jadi hal yang diperebutkan. Kenapa diperebutkan? Kalian tahu sendiri lah. Bagilah. Karena ada semua. Ya paham. Oh, jadi makanya, di situ makanya pendidikan, kemudian ekonomi tadi. Ekonomi termasuk di pendidikan itu termasuk budaya. Masuk budaya itu. Menurut Kunchoro-Ningrat, Profesor Dr. Kunchoro-Ningrat berat. Kan ada 7 aspek kebudayaan termasuk mata pencarian itu kebudayaan. Jadi bagaimana orang berperilaku di sawah, itu budaya orang di sawah dengan daerah agraris. Bagaimana orang menjadi seorang nelayan, itu budaya orang di laut. Sehingga itu mempengaruhi sistem ketuhanan. Kalau orang di laut, Tuhannya Tuhan laut. Kalau di sawah, Tuhan sawah. Pola seninya itu mempengaruhi kesenian. Pola seninya juga kesenian laut. Jadi tari nelayan. Tidak mungkin orang di laut menciptakan tari gunung. Tari mendaki sih mungkin. Jadi tari nelayan. Orang di gunung menunjukkan tari perang-perangan. Sebenarnya itu saling keterkaitan ya? Satu kunci pendidikan saja dikunci, semua akan terkait. Oh, berarti secara garis besar kita bisa simpulkan bahwa paketnya Pak Mul sama Pak Sengap ini sebenarnya fokus utamanya pendidikan sebenarnya. Pendidikan. Tiang merasa susahnya menjadi seorang sekolah SMP saya dititip sama kakak. Iya. Karena bapak tidak bisa menyekolahkan.
Kemudian SMA dititip sama bapak ke Denpasar, sekolah di SMA Negeri 4 Denpasar dititip sama kakak lagi. Siang sekolah, malam bantu-bantu orang jualan di pasar Kereneng. Paginya bantu-bantu kakak di rumah. Kemudian kuliah, saya pagi kuliah kerja di percetakan, dapat sekitar 2 tahun di keramik, tukang gosok gentong. Oh, pernah kerja gitu dulu? Tukang cuci motor pernah, Kak. Jadi tukang pasang kabel pernah, tukang tinting sound system pernah, hingga terakhir menjadi event organizer. Kan dari pengalaman itu. Dari pengalaman IO itu yang dapatkan bagaimana menjalin komunikasi dengan orang. Kunci daripada pemerintahan sebenarnya bukan masalah pintar dan tidak pintar, tetapi bagaimana mengkomunikasikan. Karena pemerintah itu pasti akan memiliki kekurangan dan kelebihan dalam mentransformasikan programnya kepada masyarakat. Bisa nggak mengkomunikasikannya dengan masyarakat? Di situ. Sama dengan memberikan air minum. Ketika jadi Kak, Bang. Bani Kak minum. Kalau nggak ada komunikasi belum. Kak, Kang Yang. Aduh, Bani minum. Mengkomunikasikan saja. Nah, mudah-mudahan komunikasi ini bisa disambungkan ke depan. Nah, Sitiang dengan diberikan izin oleh Tuhan menjadi seorang seniman bondres yang dengan titik awal seorang MC yang belajar tentang alat ilmu komunikasi. Ini yang coba lakukan di masyarakat hari ini. Semoga bisa diterima. Seperti semut kan, semut teko kene cet. Pasti tahu dia apa bahasa semut? Apa bahasa semut? Satu bahasanya kan, bahasanya Repeni kan, anaknya Repeni, ponannya Repeni ngomong, bagaimana bunyi semut? Bahasanya apa? Kiu kiu. Ya, kiu kiu, 9 angka tertinggi katanya. Tadi pagi yang lihat semutnya begini beda. Ingat coblos nomor 1. Kalau semut udah pasti. Nggak usah diraguin. Ini no hoax nih. Kalau semut udah pasti nomor 1 udah. Karena semut itu dia serius lo dengerin itu. Serius ada. Kiu. Apa omongan semut yang lain loh? Ternyata coblos nomor 1. Ada nak cenik, masih disimpan di videonya. Yang kan menyin semut deh. Itu bahasa orang polos. Anak kecil kok bisa nawang munyin semut gitu. Makanya semut itu tidak pernah dia menggigit temennya. Dia pasti akan menggigit orang yang mengganggu. Oh, begitu filosofi semut. Dan semut itu selalu berkomunikasi dengan sesamanya untuk bekerja sama, memindahkan makanan, berbagi makanan. Gotong royong lah istilahnya. Gotong royong. Nah, 3 faktor infrastruktur. Kalau dengan pendidikan orang itu sudah maju secara pendidikan, infrastruktur akan terjaga. Contoh, jadi jalan aspal, among ken jeung aspal jalan. Kalau masyarakat tidak terdidik untuk menjaga selokan, mampet goto meliah jalan rusak, Bin. Oh, tidak buang sampah sembarangan jadinya ya. Oh iya, pendidikan dulu. Pendidikan dulu, semua kuncinya pendidikan. Nah, cuman masalahnya begini, Pak Jaro. Kita kan tahu masyarakat kita .aluh, .enggal, artinya simple, pikiran kanu linier. Nah, kini masyarakat kalau saya berbeda, Kak. Oh gitu ya, Pak Jaro ya. Harus memulai masyarakat Jani. Masyarakat yang kita rubah berarti. Bukan masyarakat kita yang berubah. Kita yang berubah agar ditiru. Dengan pola masyarakat yang berbeda, kita harus berubah masuknya. Kemudian kita bersama-sama berubah. Oh, sama-sama berubah. Hari ini bagaimana yakin nggak menang? Saya yakin menang dan saya juga kemungkinan kalah. Kan tetap ada. Ya, artinya saya siap untuk kalah. Dan jika diberikan kemenangan, itu adalah sebuah hadiah yang harus saya pertahankan dan harus saya lakukan dengan baik. Karena sekali tercoreng, jangan harap. Oh iya, benar. Susah kita gitu. Berarti ini statement ini. Ada yang siap kalah. Harus siap, Kak. Karena setiap lomba yang siap kalah untuk berlomba demi lomba. Oh gitu ya. Ya, dulu saya pernah ikut lomba tari gitu. Jago tepuk penari len-len. Oh ya, raga siap lo kalah, kaget sing manjuara sing geng-geng. Tapi kalau raga sing siap kalah, selalu raga protes. Mestinya dia begini, nak ini benar nih. Begitu kedidian gitu. Atur mau pendidik. Makanya saya sering bilang di Bondres, kalau kemudian yang kalah tuh ribut, terus lebih baik jangan milih pemimpin lewat pemilu, nyanyan. Nyin jekerauhan si malu. Tuh mau jadi pemimpin. Ya. Itu intermezzo lah ya. Terkait dengan infrastruktur Tabanan itu kan luas wilayahnya. Ya. Kita akan mengkomunikasikan dengan PLN. Orang bayar listrik terkait dengan
Bali respon yang Bali respon yang kemarin lah. Bali respon yang kedua. Kalau orang masalah bayar listrik itu sudah ada ketentuan untuk lampu penerang jalan LPG. Ya. Sudah terinclude di sana. Sekarang kita harus menegaskan kepada PLN. Oh, itu tanggung jawabnya PLN bukan Pemda? Bayar rekening itu sudah ada ketentuannya. Oh, Kak baru tahu nih, benar. Coba aja bayar rekening itu buka, itu sudah ada untuk biaya beli rekening sekian KWH, yang masuk kan sekian aja, tidak semua kan, karena sekian itu untuk biaya ini, karena ini. Coba perhatikan dengan seksama. Oh, bukan, jadi begini, kalau misalnya ada daerah yang tidak ada lampunya itu, PLN punya tanggung jawab berarti itu? PLN harus punya tanggung jawab itu karena, nah sekarang harus dicek biar tidak menyalahkan PLN. Apakah semua kota sekian itu dibawa ke kota saja, biarkan yang di desa yang bayar-bayar itu juga kena. Kalau di kota kemudian memerlukan, pemerintah memberikan subsidi tambahan. Oh gitu. Jadi orang di desa harus diterangin juga. Oh iya. Makanya kan nyantel di kabel, setiap ada tiang isi penerang jalan, setiap ada tiang. Nah sekarang masalahnya apa seperti lagunya Mbah Surip. Gimana? Bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi, mati lampunya. Terus mati, Raden. Nah, itu dah yang menjadi salah satu keluhan masyarakat Tabanan kemarin kan Pak Jero, yang udah tak lempar di Bali Respon. Ya, mereka tuh kan ada yang ngajak. Itu kan lumayan. Kan udah sepi, gelap lagi. Ya, makanya itu yang kemarin, sekarang kalau orang ke Beji, ini kan ada orang-orang persimpangan rumahnya di Taban itu ke ladang-ladang tuh. Makanya dia sarankan narik kabel. Nah sekarang tinggal bisa mengajukan ke Dinas Perhubungan. Dishub. Mengajukannya ke Dishub? Bisa, jadi mohon ditarikkan tiang-tiang ke tempat BJ ini. Karena di sana juga ada penduduk, bisa diajukan. Nah ini gunanya ada Bali Respon. Jadi kalau tidak direspon-respon, Sebali akan merespon. Sebali nuntut. Sebali akan merespon. Makanya bagus sekali. Makanya satu kata kunci tiang pemimpin itu harus siap diprotes. Iya. Dan dikritik. Karena kita bukan orang yang sempurna. Ya. Kalau semua berpikiran begini, cocok. Soalnya ada yang kadang-kadang baru. Pertamanya saya gitu. Pernah pengalaman. Begitu ngigel aja nih, begitu pas sengap apalah jelek aja gitu. Kalau masa jelek orang gue lucu gitu. Tapi kalau melihat kemudian lebih, makanya orang berpikir dewasa itu semua pengalaman yang menyebabkan. Makanya tiang bukan apa-apa hari ini, diberikan kesempatan menjadi calon wakil. Kemudian makanya tadi ada pertanyaan orang, apa keberanian Sengap kok bisa? Kan itu pertanyaan orang. Apa keberanian? Kan cuma seorang pelawak gitu. Kok sekarang berani ke dunia pemerintahan ya? Makanya kan ada Bang Napi bilang kejahatan terjadi bukan karena niat pelaku tapi ada kesempatan. Ada kesempatan, kemudian diizinkan oleh keluarga. Kemudian direstui oleh leluhur. Didukung oleh rakyat, harus dijalankan. Perkara menang, kalah itu urusan Tuhan. Ya, kembali ke takdir nih. Kembali ke takdir. Makanya ada orang bilang garis tangan. Garis tangan ada pemimpin sing garis tangan. Yen bu garis tangan ada cocok kang bini. Gitu. Kecampur tangan, ada campur tangan orang yang terlibat nggak gitu. Pemilih yang ketiga, kemudian lihat masih ada campur tangan, ada buah tangan apa sih gitu. Karena dalam politik sekarang perlu itu. Kalau ada yang pernah yang kita kerjakan kepada masyarakat. Ini pencitraan, apa pempaslinan, apa merah itu. Nah kemudian yang terakhir kuncinya tanda tangan. Kalau sudah ada garis tangan, sudah ada campur tangan, ada buah tangan, terakhir pasti ada tanda tangan. Oh, berarti kuncinya tanda tangan. Tanda tangan. Oh, pantas tanda tangan komitmen ngunci berarti. Harus ngunci. Makanya kalau 5 tahun ngambil tanda tangan komitmen, jangan coba-coba. Karena orang bisa celaka, orang bisa selamat karena tanda tangan. Oh, gitu. Pengendara motor bisa begitu. Pernah lihat pengendara motor karena tanda tangan dia tabrakan kan? Ya, pas bawa motor belok ke kanan, tanda tangan. Lubang gas tanda tangan, langsung Ya, benar. Oh, berarti kalau dari sudut pandang yang Kak lihat, Pak Jero sangat menghargai sekali Bali Respon. Jadi apa namanya? Dari kemarin lempar langsung jawab dan lain sebagainya itu karena memang melihat Bali Respon itu sebuah sudut pandang baru demokrasi, atau memang inilah
demokrasi yang saya inginkan gitu loh kalau dari seorang Pak Jero. Dalam konsep Bali Respon ini kan menerjemahkan konsep kita dalam negara berdemokrasi. Itu Bali Respon. Demokrasi yang sesungguhnya yang tertinggi itu kan ada di Bali. Dengan sistem dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat berdasarkan paras paros segilik seguluk sunuluk sebayan takel. Inilah dalam konsep desa Pekeraman. Kenapa disebut dengan Bali Respon? Ketika keluarga itu ada keluhan disampaikan oleh kepala keluarganya saja. Ketika sangkep di desa. Ketika sangkep prajuru, kepala keluarga menyampaikan kepada klien tempe saja. Ini kan Bali Respon. Adalah Bali klien tempe lah menyampaikan kepada prajuru menyampaikan kepada sabe, tinggi. Kalau tidak mendapatkan respon, ini yang akan mendapatkan kepercayaan. Nah, sekarang masalah yang terjadi di masyarakat tuh, Pak Jero, setelah ada alur regulasi, kita nggak ngomong yang di adat ya, kita ngomong yang di pemerintahan nih. Audensi susah. Itu sudah banyak sekali terjadi. Audensi susah. Yang kedua, Pak Jero, audensi susah saat mendatangkan seorang pemimpin harus dijemput pakai Anoman. Artinya Anoman itu kan putra sang Yang Bayu. Harus ngelah Bayu gede untuk menghadirkan pemimpin. Hanoman, Aneman berarti yang nyemput. Oh iya, Aneman berarti yang didatangi itu orang-orang yang Aneman. Nah, ke depan Tiang ingin begini. Tiang ngomong sama Bliman Mulyadi. Bliman, besok kalau ini jadi, Bliman tugasnya bagaimana mencari anggaran untuk memperbaiki infrastruktur, pasar, sekolah. Sekolah yang pertama. Yang kedua pasar. Pasar jangan dirubah, Bliman, karena karakteristik orang Bali, meseluk, saling sapa. Makanya pasar itu yang penting yang dirubah adalah pasar itu sing becek. Oh, penataannya. Jangan dibuat becek, jangan dibuat amis. Polanya lokalisasi ini Tongos B, Tongos Canang, Tongos Pang sing madukan. Itu yang kedua adalah sekolah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pasar, yang ketiga adalah jalan, yang keempat yang ketiga adalah rumah sakit, yang keempat adalah jalan. Ini semua dibangun. Cari uang itu ke pusat. Oh, cari uang itu ke pusat. Harus pinter-pinter ngomong sama Pak Menteri besok. Kita punya presiden. Ya, tapi jangan melangkahi gubernur, makanya buat dong gubernurnya juga. Oh, itu tujuannya linear. Harus, karena apa? Mencari sesuatu itu harus linear. Linear dalam tanda kutip, hari ini kita linear dalam pemilihan. Ke depan, seandainya kemudian hal yang terjadi terburuk terjadi, berbeda-beda semua. Harus linear dengan aturan. Harus dewasa menyikapi permasalahan itu, baru linear pidan kene yani len gitu kan biasa ngomong pidan nak len neken baju. Proses itu Pak. Gaya. Tapi itulah politik waktu itu kan tanda tangan Pak Giri waktu itu. Karena saya masih linear. Masih linear waktu itu. Hari ini masih linear dengan beliau. Beliau ada penglingsir Magotro. Masih linear sebenarnya sama beliau, tapi yang masih membuat dalam tanda kutipnya di mana beliau posisinya, saya dengan beliau harus menghargai. Harus kemudian saya ada di sini memusuh, enggak. Oh, tidak. Kan enggak boleh begitu. Jadi satu panggung Kak Onyet mana hari pertama, saya mana hari kedua gitu. Jok rago lucuannya minjem mani pang mati kok ya benar. Gitu. Jadi harus sama-sama dijaga. Nah, hal yang harus dibangun linear secara satu masa kampanye ini kita memang harus berusaha untuk linear. Kemudian kalau hasilnya kemudian bisa linear, astungkare. Akan lebih mudah untuk menghubungkan. Kemudian seandainya besok hal terjadi seluruh Bali ini, harapan di Tiang seluruh Bali ini Tabanan linear, Badung linear seumpama, Denpasar linear, kemudian yang lain tidak linear. Bagaimana? Apakah dia tidak bisa membangun? Ya kita harus membuat linear dengan aturan mereka. Dia taat dengan pemerintah provinsi, taat dengan pemerintah pusat. Berarti yang tidak linear solusinya adalah kita kunci dengan aturan. Jadi kalau kemudian bupatinya ada di partai A, gubernurnya ada di partai B, jangan dimusuhi gubernurnya. Susah kita. Nggak bisa. Kita butuh, bos, kan gitu. Makanya harus tetap. Nah, kadang-kadang masyarakat yang tidak paham ini, jek cara sangut gitu ya.
Oh Tapi dalam filosofi sangut yang perlu Kak ketahui adalah sangut itu kan manusia dengan leher yang panjang. Iya. Panggilan sangut dalam dunia pewayangan siapa? Gulu Dawa. Gulu Dawa. Gulu Dawa. Artinya kelihatan nggak belajar dengan leher yang panjang, gulu bohong ane Dawa. Ya. Artinya dengan kerongkongan nafas, aksara, pembicaraan yang bisa berpikir secara panjang. Makanya munyin sangutnya benah. Iya. Kalau di wayang dia emang benar ngomongannya. Munyinnya benar selalu gitu. Iya. Makanya sing tahen ya pada posisi yang benar dianggap. Tapi semua usulnya benar. Iya. Nah, makanya itulah disebut dengan sang guru, sangut. Oh, sangut itu sang guru. Sang guru gitu. Nah, inilah yang kemudian sebagai bahasanya sangut dibilang padahal dia bunyinya benar. Oh, berarti kalau kita simpulkan linear tidak linear pun tetap ada solusi ya? Harus tetap linear, akan linear dia secara aturan, makanya kita linear secara aturan jadi kuncinya ya. Kalau dalam konsep adat kan desa mawa cara, gitu, Bali mawa kerta. Oh, nggak paham. Desa mawa tata. Apa artinya nih? Desa mawa cara bagaimana situasi di daerah itu silahkan kembangkan. Tapi kalau kita berbicara Bali mawa kerta bagaimana menciptakan kesukertaan di Bali ini yang paling penting. Kemudian di negara mau tata, apa tata cara, aturan di negara ini harus diikuti. Oh gitu ya. Perbedaan itu tidak akan menjadi masalah kalau kita mengikuti aturan. Jadi sing bisa, contoh nih, sing tadi ngajeng besampi po gitu. Tiba-tiba kita keluar. Nah, di luar sing ada makan, apakah kita sudah makan? Oh iya. Ikuti situasinya, jadi permakluman doanya, makanya setiap ada doa sebelum makan. Iya. Nah, inilah yang ingin nanti linear, otomatis akan menjadi linear, yang yakin. Karena setiap pemerintah pasti akan setelah pemilu itu akan baik-baik saja. Selalu begitu. Pasti baik-baik saja. Iya. Makanya marilah masyarakat dan generasi muda Tabanan dan Bali untuk pilkada ini dengan cerdas dan happy. Ceria. Harus ceria. Ceria melak mobil deh Kak. Kita promo lagi. Kalau nggak ceria, yang bener aja. Yang bener. Rugi dong. Tapi dari kesimpulan yang Tiang tangkap seorang Beli Sengap ini, ya kan? Kalau seandainya Kak besok masuk politik, asik. Ya. Kalau seandainya masuk aja Kak. Ya, keluar lagi habis itu. Masuk aja politik. Seniman kan paling berhak sebenarnya ikut dunia politik Kak. Loh kan banyak itu komen-komen. Presiden Ukraina setelah jadi presiden negaranya perang gitu. Nah, tanggapan seorang Beli Sengap nih gitu loh. Ya, kebetulan kan yang perang negaranya konflik dibuat menjadi seorang artis, aktor, kemudian menjadi seorang presiden negaranya perang. Iya. Ya sama kalau kita mengingat tentang konsep 4 yuga ini, Kerta Yuga, Treta Yuga, Dua Para Yuga, sama Kali Yuga, bisa saja itu menjadi sebuah bagian masing-masing identitas zaman. Oh gitu ya. Tapi jangan salah, Dewana Seniman adalah Siwa Nata Raja. Siwa Sang Yang Siwa Nata Raja. Berarti Sang Yang Siwa yang menata kehidupan alam semutar, memutar kehidupan alam semesta ini dengan tariannya, dengan mudranya. Dengan mudra inilah alam itu bisa berputar. Jadi dengan seninya dia, makanya dia senimannya dari topeng keras mekenyam gitu. Dia di dalam mekenyam gitu. Dia dari bisa nelek. Iya. Indra Bata, Surya Bata, Baruna Bata, Agni Bata. Di mana dia bisa menjadi seperti hujan yang bisa membuat orang menjadi dayuh, di mana menjadi matahari, di mana menjadi bulan yang lemah lembut. Kan semua konsep-konsep alam itu yang dibangun menjadi Asta Brata. Pasti dari Asta Brata kan. Jadi Asta Brata, jadi berat. Nah makanya ya kalau dibilang seniman bisa nggak gitu loh? Bisa. Ya. Komeng. Ya. Berpolitik juga. Banyak memang sudah. Masalahnya sekarang Titiang tetap ingat pesannya Nabe. Yang tadi apa aja mani kuncinya dulu. Besi saja nyen. Tadi apa? Yang kedua sekenangnya. Yang ketiga Saraswati.
Saraswati. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Jadi Sajo, kalau apa tadi pertama? Sajo, Seken, Saraswati. Jadi yen bos sajo, nah pang sajo man dukungan, pang sajo kena. Iya, Seken, iya. sekenang bayua. Iya. Do goyang. Iya. Begitu Saraswati melajah, karena ketika kita sudah melajah, apapun akan muncul. Iya. Tidak ada orang yang tanpa belajar. Iya. Tidak ada orang tanpa belajar. Kalau perbandingan antara belajar dan pengalaman, menurut sudut pandang Seimbang. Karena dalam konsep pengalaman itu kita belajar tentang situasi. Iya, praktek langsung ya. Jadi pentas di bondes di wilayah negara contohnya. Iya. Ketika di negara pentas ngomong jalan negara kan pengalaman tuh. Iya, Jadi iya, kita iya. belajar bahasa negara. Apa kengkes sih saja iban yo. Izin tabanan baru lihat gue. Iya. Tabanannya gue. Aroh kal kene ya. Padahal sudah nyamuk di tabanan ngelah kak kayak ngutum. Iya. Oh, Jadi gitu ya. Saraswati karena orang tua zaman dulu ingat ngoren mare bangun. Mikin hujan kak ingat merasakan enggak pengalaman tuh? Mikin hujan tuh semangan ngoren bangun. Iya. Memacu melajah. Padahal sini kita ingat karena mata kia. Iya. Karena masih fresh. Iya. Tapi belajar. Nah, itu caranya adalah merekam apa yang kita baca. Iya. Sama dengan HP, simpan saja nama Kak Onyot, Kak Oding, Kak Ore, Kak Onyo gue misi. Tapi kita nggak tahu siapa sebenarnya yang kita simpan, tiba-tiba cari, menah itu Onyot, Oding, Ore, semua kelihatan. Memori otak itu seperti memori HP begitu. Begitu ditekan semua muncul. Belajar tuh sebenarnya bukan dipakai sekarang gitu ya. Nanti sama dengan diskusi kan begitu Kak. Jadi diskusi tentang bola. Yang Kak sing mengikuti perkembangan bola kemarin sing nonton bola antara Indonesia dengan Cina. Tidak akan bisa menceritakan apa yang terjadi dengan bola. Iya. Yang Kak sing belajar tentang sepak bola bagaimana perpanjangan wasit ketika Bahrain melawan Indonesia. Sing Kak bisa nyatuang. Si Gundul yang mengesalkan. Waktunya perpanjang sekian. Kini rago yang sing ngerti, kini rago melengok rago. Apa yang nah, kita nggak tahu. Minimal raga sambil pules ningal sepak bola tuh kene bipo. Iya. Kita disitulah sebenarnya dalam pengalaman itu juga ada pembelajaran. Karena pengalaman itu guru katanya. Makanya kita harus belajar. Experience is the best teacher. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Kalau sudah ada guru di sana berarti kita harus belajar. Iya. Nah, sekarang begini beli sengap. Beli sengapku. Ya Kakku. Ya gini. Kita ambil kesepakatan. Ya. Kalau seandainya Pak Jero diberikan beli sengap ini diberikan sebuah kesempatan oleh masyarakat Tabanan untuk menjadi wakil bupati, apakah Bali Respon ini secara sah akan diterapkan di Tabanan? Saya kalau diizinkan, kalau Kak bersedia, Bali Respon itu yang buka menjadi sebuah counter khusus di Tabanan. Karena Bali Respon, makanya Tiang kan sebelum Kak mengajukan ide Bali Respon, Tiang membuat ide tanya ke Tiang. Di RJ itu kita buat namanya papan respon. Jadi orang ke RJ itu masuk ngopi ketika berkunjung bertamu tanpa ada jadwal, tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu. Jadi tiba-tiba yuk ke Tabanan, kadang ke Tabanan singgah me. Iya. Gitu. Jadi rumah rakyat ya. Yang ke kantor bupati kan harus pakaian resmi. Iya. Kalau ke WRJ kan tadi ya bebas. Tiba-tiba tiang sing ada nyaman sing ada. Aku ada pesan kene po tulis di papan. Jadi ada tim rumah tangga mencatat. Ini respon. Iya. Kalau sing ditanggapi boleh kita di demo. Gitu. Dan harus siap menghadapi demo itu. Kenapa? Konsekuensinya kini yen subuh bani pangsing cara bahasa di pergino sudah kene kiap dan po buya kiap duna nyemak kayak di pergino. Aman bani melangkah, bani ulung gitu. Patu cara kurang lagi kita di PNS semangat ngabsen jam itu mensing siap ngabsen sudah di PNS. Iya, benar. Karena konsekuensinya begitu. Karena ragu konsekuensinya. Makanya caranya adalah mensiasati pemerintah itu jelas terpola. Pangsing lambat nak masuk kantor bupati merespon segala sesuatu diberikanlah rumah jabatan, rumah dinas untuk merespon lebih cepat segala sesuatu yang ada. Iya, sementara sekarang kan banyak yang direspon adalah tim sukses saja. Yang kemarin ngomong sama tim, bukan tim sukses ya, ngomong sama tim. Besok seandainya Tiang jadi, jangan harap panak-panak beli megahe ya kata.
di kantor. Karena apa? Iya. Yang ingin pemerintahan ini bisa disusun dengan lebih baik. Oh. Lebih transparan. Berarti ada statement seperti itu. Tim Yang sukses udah belum tentu akan dibantu. Dia udah ngomong malah dengan keluarga. Jangan harap keluarga saya bekerja di kantor bupati. Jangan harap. Makanya yang bilang, mani yen ngalih rago, mani yen dari radio gitu kali rago, dia ngalih kantor bupati telepon saya. Kan dari rumah keluarganya nanti. Iya. Oh. Jadi kita tinggal sama keluarga di sana boleh, Iya. karena rumahnya jabatan, tapi jangan disibukkan dengan urusan keluarga. Iya. Ini Pak ngoyong lo Pak sedang terima tamu kan. Pak meme ko nekal kene kan Ya, repot ya, urusan ya, Pak ya. beli benlod ko nekal kene gede ketemu. Kira ke rumah keluarga. Keluarga kecil. Sing rumah jabatan. Iya, rumah KB jadinya rumah keluarga dan besan. Oke, beli sengap nih. Ya. Sekarang terakhir, level 3 level sudah terlewati. Ya. Kecerdasan hari ini suksemo, masyarakat Tabanan menonton ini pasti sudah terbuka wawasannya Nggih, terkait setengah. apa motivasi, apa visi misi dan program. Nah, sekarang yang terakhir adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan seorang calon pemimpin. Nggih. Ini biasanya kalau seorang calon pemimpin yang menang, Ya. egonya kan tinggi nih. Biasanya untuk mau merendah, terus yang menang ini Kak harapkan mau datang ke tempat yang kalah dan mengajak yang kalah ini, ayo bangun Tabanan sama-sama. Nah itu sekarang masalahnya kan Pak Man nggak ikut nih. Yeah. Pak Beli Sengap bisa nggak memastikan Pak Man juga punya pemikiran yang sama? Nah itu. Kalau saya boleh menyombongkan Bli Manmul mengajarkan saya banyak hal. Nggih. Dia memberikan contoh seorang Jokowi. Pak Jokowi ketika menang dia mencari Pak Prabowo dan saya belajarnya justru bukan karena Jokowi, saya belajarnya karena Pak Prabowo. Ketika dia kalah dia menyatakan siap jadi menteri. Iya. Maka yang bilang Bliman yang sangat siap dengan pola itu dan saya belajar dari beliau dan saya yakinkan. Saya yakinkan. Makanya yang bilang ke masyarakat di Pet Prade dodane benjang ten milih titiang, titiang menang, sampunang jadi dodane kimud mengajukan sesuatu ke titiang karena apa? Benjang titiang niki duweni dodane sarang sami. Di Pet Prade tiang kalah, sampunang tiang kutang. Karena titiang niki juga bagian dari dodane sarang sami. Betul. Itu yang tetap harus titiang bangun. Nantinya yang siap. Berarti secara kesepakatan kita ambil kesepakatan ya dalam sudut pandang kebijaksanaan, seandainya besok menang. Pak Mul menang sareng Beli Sengap. Ya. Kak sebagai saksi bersedia untuk mendatangi yang kalah. Oh sangat siap. Di kaget yang kalah, tiang tekokone menang mengucapkan selamat. Oh tidak. Alurnya tidak begitu. Oh gitu? Tidak, harus yang menang karena kita menguji seorang kebijaksanaan nih. Oh siap. Ya, kan sangat masyarakat siap. Menilai nanti. Sangat siap. Bijaksana nggak seorang pemimpin ini? Sangat siap. Sangat siap berarti sangat siap. Dan kita berkomitmen berdua bersama Bli Manmul yang tidak ada istilah mengintimidasi. Intimidasi itu gini. Bidan Kak tuh orangnya si A. Iya. Saya orangnya ganti sih ada. Kalau Kak berpotensi harus dipakai. Walaupun beda background lah. Ya, kita perlu orangnya apa ilmunya. Oh iya. Dengan konsekuensi harus serius untuk membuat sebuah kebijakan. Kan bersama-sama. Titian juga kan berpikir ini orangnya siapa sebenarnya gitu. Makanya yang Pidan kemetekan di baju gitu. Aduh pidan tato ben di awak. Hijau tato jadi ketemu dia. Kok pidan ini mesti tato ba gitu. Tiba-tiba hilang tato. Isi gambar-gambar menggenap jadi. Nah, makanya orang segala sesuatu itu bisa berubah sewaktu-waktu. Dinamis lah. Dinamis dan hari ini juga akan menuju sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Patut. Tepuk tangan dulu dong buat Beli Sengap ini luar biasa. Jadi sudah kita menjalani 4 tahap ujian Bali Respon dari langsung ujian ya Kak? Ujian. Kalau tempat lain begini Beli Sengap. Kalau tempat lain kan mengundang satu pihak. Cuman di sini yang mengundang 2 pihak. Dan Kak Per ngomong sama Pak Komang, Kak mau mendukung kalau Pak Mul atau Beli Sengap datang ke sini, Kak akan dukung di sini. Di depan beliau Kak bilang. Nah sekarang di depan Beli Sengap Kak bilang,
Kak tadi sudah mendukung, ada videonya dan lain sebagainya. Itulah demokrasi. Karena mendatangkan kedua sisi. Kalau mendatangkan satu sisi, promosi. Promosi ya. Iyan gitu, iyan punya barang-barang kan, maru nyidang waras kan. Kalau sing waras, konslet. Berarti sudah kita temukan jawaban dari banyak pertanyaan. Benar nggak seorang Beli Sengap ini pantas menjadi seorang pemimpin di Tabanan? Nah sekarang giliran Kak dong. Untuk seluruh masyarakat Tabanan, boleh katanya ini Kak promosi kan? Durus. Tolong berikan kepercayaan kepada, ya inilah senior Kak, sahabat Kak, ya kan? Beliau ini dari pertama Kak lihat hanya sebagai seorang seniman, ternyata dari tutur bahasa, pemahaman dan lain sebagainya luar biasa sekali. Nah, boleh saya nggak promosi? Konen, nomor 1. Kalau promosi saya berbeda. Gimana? Semeton Tabanan semuanya, satu harapan di tiang, siapapun pilihan Idedane Sarang Sami, yang penting ciptakan Tabanan tetap aman. Yang selanjutnya, bahwa sama-sama kalah atau menang bukan menjadi masalah, tapi membangun Tabanan adalah hal yang paling penting kita wujudkan bersama. Aduh, ada dong. Adi cek ada nomor meh? Kalau masalah nomor itu masyarakat sampun uning. Oh, sampun uning. Terus ngorang nomornya hilang ke nomor. Terus lagi nomor terus kan bisa hilang nomor. Jadi Bang, masyarakat untuk menilai, masyarakat sudah cerdas, silahkan masyarakat menilai, ikuti pemilu ini dengan happy dan ceria. Kalau nggak ceria berarti konslet. Cukup sekian Bali Respon kali ini. Sampai jumpa lagi di Bali Respon. Salam Bali.